Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti janji Ali tadi, kita akan ada sesi tanya jawab ya. Dan saat ini sudah ada Said Bajuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente Di janji apa tadi? Hah? Janji apa sama orang? Janji. Kagak ada yang janji. Masih muda udah tua. Masih muda udah lupa. Kagak ada Tadi yang katanya janji saya. Janji apa? janji saya. Kagak ada janji, It. Astagfirullah. Tanya jawab, It. Ya Allah, It. Ente istighfar, It. Baru diajarin istighfar, It. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah. Tema kita tentang Al-Quran nih, It. Ya. Ente berarti kalau masalah Al-Quran makan tampang udah mendukung banget nih. Pasti dalam keadaan yang lagi virus mewabah tiap hari baca Al-Quran. Ya alhamdulillah. Ente tahu dong aneh. Sehari atau sebulan bisa hatam berapa kali, It? 40 tahun belum hatam-hatam, Li. Hah? Sampai sekarang? Alhamdulillah. Ya Allah. Udah, jangan. Udah, tapi kan nggak tiap hari. Ya mudah-mudahan Al-Quran jadi obat buat kita. Amin, amin, ya. insya Allah. Silakan, It. Boleh dimulai, Li? Boleh. Ani mulai, Li ya? Iya. Kalau Ani mulai, Ali diem. Iya benar. Ya? Iya. Kalau Ali nggak diem, nggak bakal mulai-mulai. Iya. Kan udah diem nih. Udah dong, Ani mau mulai nih. Iya. Pulang. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dalam Cahaya Hati Indonesia bersama saya Said Bajuri. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke media sosial kami @cahayahati_news dengan tema Al-Quran sebagai penolong yang akan pertanyaan saudara yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Ada Syekh Fikri Thorik, Ustazah Lulung Mumtazah, dan Ustadz Munawir Ngacir. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Ustadz udah siap? Ustazah udah siap? Insya Allah. Amin. Oke, pertanyaan pertama. Perasaan kayak ulangan, Bang. Kayak kuis ente. Ya Allah, tenang. Pertanyaan, udah Ali. Oh iya Bang. Oke. Pertanyaan pertama untuk Ustazah Lulung Mumtazah. Aneh awalan, Tayyip. Iya dong, ladies first. Iya. Dari @hanifah08. Hanifah, ya. Saat seseorang bersedekah terus dipublikasikan, apakah orang tersebut masih akan dijaga oleh Allah dari musibah dan mara bahaya? Silakan Alisa. Masih. Tadi dulu belum. Kita langsung jawab nih. Langsung Ustazah, fadhol. Terima kasih Barakallah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, kalau ada orang bersedekah dipublikasikan, dikasih tahu ke orang, apakah yang bersedekah ini masih dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya? Ada dua jawaban. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 274, ketika orang itu bersedekah sirron wa alaniyatan, baik dia tersembunyi maupun terang-terangan, maka dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dapat pahala, dapat penjagaan. Nah, masalahnya bagaimana dia caranya sirron atau alaniyah? Dia sedekah sembunyi-sembunyi kalau dia sedekah pribadi. Jangan sampai tangan kiri tahu kalau tangan bersedekah. Karena untuk pribadi. Jadi tangan kanan kita bersedekah, tangan kiri jangan tahu kalau buat pribadi loh ke orang lain. Tapi kalau itu misal titipan, Bu Ustazah, Pak Ustadz, Syekh, Kiai, ini saya titip dong untuk anak yatimnya Bu Ustazah atau untuk anak yatimnya ini pesantren tolong dong. Ini atas nama adalah komunitas ini itu dipublikasikan. Untuk apa? Untuk syiar. Jadi yang lain bisa ngikutin. Jadi innamal amalu biniat. Kalau niatnya dipublikasikan untuk riya ya kagak boleh. Tapi niatnya biar orang lain ngikut, man sanna sunatan hasanatan, ya enggak Pak Kiai? Kalau orang itu ngikutin kebaikan yang kebiasaan yang baik, diikuti nama yang lain, maka dia dapat pahala juga. So, boleh-boleh aja dan insya Allah dijaga oleh Allah. Tapi masuknya nggak ria Ustazah? Ria itu yang tahu cuma kita sama Allah. Kalau aneh ngomong ria lo ria, berarti kita disuzon. Kita anggap aja dia ngajakin orang syiar, do you understand? Yes sir. Baik, afwan ini pengalaman pribadi juga sih. Kadang-kadang orang suka nanya, kan saya biar laporan juga sama yang nitip, begitu. Baiklah. Nular. Jangan begitu, nggak boleh. Harus ta'zim. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, untuk Syekh Fikri Thorik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari @putraabdi_TL.
Apa pendapat Syekh jika ada yang rajin membaca Al-Quran tapi sikapnya masih suka berkata kasar dan mencela orang? Tafadhal Ustaz. Apalagi yang jarang baca ya. Jangan ngeliat ke saya Ustaz. Ngeliat, saya suka baca Ustaz. Walaupun gak tiap hari. Astagfirullah. Masya Allah Pak Said. Jadi untuk pertanyaan itu insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kita semua makin baik. Insya Allah. Amin. Kata-kata ini paling penting karena salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia itu kalau dia bisa jaga lisannya. Nah, gimana buat orang yang sering baca Quran tapi mungkin penilaian orang lain misalnya dia sering baca tapi kok masih kelakuannya masih. Nah, justru baca Qurannya ditingkatin, mungkin masih kurang. Kan gitu. Banyak kan pengertian banyak itu kan sebenarnya buat baca Quran kan gak ada batasnya. 1 juz itu ya belum banyak, 2 juz ya belum banyak. Ada orang yang bisa menghatamkan sehari sekali. Tapi lebih daripada itu semua, yang terpenting adalah kita biasakan bacaan Quran itu dengan tadabbur. Jadi kita resepin maknanya. Kalau kita resepin maknanya, insya Allah itu benar-benar jadi nasihat buat diri kita. Dan akhlak kita paling bagus. Maksud saya akhlak kita jadi lebih bagus gitu. Seperti waktu ada orang datang sama Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Nanya gimana sih akhlaknya Nabi? Sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidati Aisyah, "Fakana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Itu jawaban Sayyidati Aisyah. Jadi kalau orang udah baca Al-Quran, dia resepin maknanya, dia berusaha mengamalkan isinya. Insya Allah akhlaknya semakin baik, amin, semakin bagus. Dan orang yang akhlaknya bagus pasti selamat, pasti sukses. Dunia wal akhirah. Insya Allah. Insya Allah. Ya salam. Ya salam. Ali. Nah apa sih It? Manggil doang. Oh. Oke, selanjutnya barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh. Oke, nggak ada. Terima kasih. Ada. Oh, Ade. Ada. Tafadhol. Sebenarnya sudah dijawab sama saya Fikri ya, cuman saya mau minta jawaban dari Ustadz Munawir Ngacir. Bagaimana caranya kita tetap istiqomah dengan membaca Al-Quran setiap hari Cakep. dan selalu dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Saya. Anwar. Bukan Bang Said. Oh, Anwar. Iya. Artinya bengkok. Anwar bengkok. Anwar. Ya artinya apa? Maksudnya karena kepingin lurus ya. Menjadi akwam, menjadi lurus. Karena tadi Syekh Fikri kan sudah menjawab jawaban dari pertanyaan dari Bang Anwar. Saya hanya nambahin saja. Karena apa? Ilmu saya belum sempurna kayak seperti beliau. Wah ini tawadhu ini, tawadhu ini. Tawadu. Lah jadi gimana jawabannya ketika kita, bagaimana jawabannya tadi? Istiqomah. Bagaimana pertanyaannya? Iya bagaimana pertanyaannya gitu. Namanya istiqomah itu adalah continue, tidak males, ya kan? Sekarang kan apalagi yang sedang dihadapi kita adalah wabah. Nah, sudah hatinya ketakutan, terus kemudian ibadahnya berkurang, udah panik. Apalagi namanya suaminya pekerjaannya hanya itu-itu aja. Yang akan makan besok belum ada, sedangkan hari ini harus kerja. Gara-gara COVID-19. Iya, akhirnya dia nggak keluar rumah, akhirnya perut yang kosong. Nah, Ustadz, ya. ini ngadepnya kemari dong, ini yang nanya ini. Nah iya, biar pemirsa juga ngelihat juga. Oh iya, salah. Bang Anwar biar senyum-senyum aja kan begitu Bang Anwar. Nah jadi pertama tadi benar yaitu tadabbur dengan ayat Al-Quran. Yang kedua tartil. Kan di dalam surah Al-Muzammil ayat number 4, you understand? Ya kan? Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah. Nih, kalau hati kita tenang baca Al-Qur'annya tartil, panjang dan pendeknya, kan semuanya itu sudah ada di dalam ilmu tajwid kan. Gitu, kayak tadi qori'ah kita ketika membaca qulubuhum bidzikrillah.
Mim mati ketemu ba itu harus baca ikhfa syafawi. Kudu ngerti ilmunya. Di dalam kitab Hidayah Zidane kan jelas. Wal mimu intaskun ladza batukhtafa nahwu tasim billahi qad syarafa. Kan Ya seperti itu salam. Bang Anwar ya. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah, keluarganya jaga juga semuanya. Istrinya mudah-mudahan ahli Quran ya. Amin. Ya robbal alamin. Karena mukanya bersih dia. Mukanya terang ahli sorga. Masya Allah. Kena lampu. Itu kira-kira Bang Anwar ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya siap. Ya, maafin Ustadz ya. Emang tapi lampunya kencang juga kayaknya. Jadi kelihatan terus. Baiklah, itulah jawaban dari guru-guru kita. Insya Allah semoga semua jawaban kita dapat terima dengan manfaat. Jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut ini, guru kita akan kembali bersama ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.